Hadirin yang kami hormati, kami mohon partisipasi hadirin untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib. Yang terhormat, Ketua Yayasan Stikes Bina Putra Banjar, Dr. Haji Dahlan SH.MSI. Yang saya hormati, Pembina Yayasan Stikes Bina Putra Banjar, Dr. Hajah Suryani SPD MM.Mkes. Yang saya hormati, Ketua Stikes Bina Putra Banjar, Dr. Haji Oman Rohman SOS Mkes. Yang saya hormati, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ibu Penti Rosmala SP.MPD. Yang saya hormati, Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, Haji Rahwan MSI. Yang saya hormati, Ketua Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Yai Siti Hairia SKP MK. Yang saya hormati, Ketua Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Dr. Andes Ide Suhendar MKes. Yang saya hormati, Ketua Prodi D3 Kebidanan, Hajar Supriyatun SST MK. Yang saya hormati, Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Sekretaris DPW PPNI Provinsi Jawa Barat, Purkon Eskepnas MMkes MHkes. Yang saya hormati, Ketua DPD Kota Banjar. Yang saya hormati, Ketua DPK Stikes Bina Putra Banjar, serta seluruh tamu undangan dan peserta pengambilan sumpah yang berbahagia. Pembacaan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Stikes Bina Putra Banjar. Yang keempat, pembacaan SK. Yang kelima, penyerahan kode etik. Yang keenam, pengambilan sumpah. Yang ketujuh, penandatanganan naskah sumpah dan berita acara. Yang kedelapan, penyematan PIN secara simbolik. Yang kesembilan, menyanyikan Mars PPNI. Yang kesepuluh, penyampaian kesan-pesan. Yang kesebelas, sambutan-sambutan. Dan yang terakhir, doa dan penutup. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Qasim Ansari SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam.
علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Mas Dikas Bina Putra Banjar yang akan dipandu. Pembacaan surat keputusan Ketua Stikas Bina Putra Banjar tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Putra Banjar nomor 159 /SK /AK /K Stikes /2 Romawi /2024 tentang pelantikan lulusan profesinis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Putra Banjar, menimbang bahwa pada prosesi pengambilan sumpah
Profesinus Tikes Bina Putra Banjar tahun akademik 2022-2023 telah meluluskan sebanyak 20 orang dan dipandang perlu dibuat surat keputusan Ketua Tikes Bina Putra Banjar sebagai pengukuhan pelantikannya. Mengingat satu undang-undang perundang-undangan yang berlaku. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banjar pada tanggal 23 Februari 2024. Ketua Tikes Bina Putra Banjar Dr. Haji Omar Rahman Esos MKes dicap dan ditandatangani. Lampiran keputusan Ketua Tikes Bina Putra Banjar nomor 022/SK/AK/K garis datar Tikes _1/2023 tentang pelantikan lulusan Profesinus. Berikut nama-nama mahasiswa yang lulus program studi pendidikan Profesinus angkatan ke-18 Tikes Bina Putra Banjar tahun akademik 2022-2023. 1. NPM 4012220019 atas nama Inyoman Deva Prabawa S.Kapnes tahun masuk 2021 tahun keluar 2023 IPK 3,53 sangat memuaskan. 2. NPM 4012230012 atas nama Nadia Dwi Ningtyas S.Kapnes tahun masuk 2022 tahun keluar 2023 IPK 3,82 lulus dengan ujian. 3. NPM 4012230011 atas nama Retno Wulandari S.Kapnes tahun masuk 2022 tahun keluar 2023 IPK 3,79 lulus dengan ujian. 4. NPM 4012230021 atas nama Putri Rahayu Faulina S.Kapnes tahun masuk 2020 tahun keluar 2023 IPK 3,72 lulus dengan ujian. 5. NPM 4012230016 atas nama Nunit Sadatul Kamilah S.Kapnes tahun masuk 2022 tahun keluar 2023 IPK 3,70 lulus dengan ujian. 7. NPM 4012230017 atas nama Elia Firdaus S.Kapnes tahun masuk 2022 tahun keluar 2023 IPK 3,69 lulus dengan ujian. 8. NPM 4012230006 atas nama Samantri S.Kapnes tahun masuk 2022 tahun keluar 2023 IPK 3,69 lulus dengan ujian. 9. NPM 6 saya ulang NPM 4012230005 atas nama Anti Fitriani S.Kapnes tahun masuk 2022 tahun keluar 2023 IPK 3,69 lulus dengan ujian. 10. NPM 4012230001 atas nama Tika Apriliani S.Kapnes tahun masuk 2022 tahun keluar 2023 IPK 3,64 lulus dengan ujian. 11. NPM 4011230001
12230014 atas nama Tia Fitriani Eskapnes, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,62, lulus dengan ujian. 12. NPM 4012230019 atas nama Otto Suara Eskapnes, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,61, lulus dengan ujian. 13. NPM 4012230022 atas nama Ari Krisyanti Eskapnes, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,61, lulus dengan ujian. 14. NPM 4012230007 atas nama Gina Sentia Eskapnes, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,61, lulus dengan ujian. 15. NPM 4012230015 atas nama Dian Danu Wijaya Eskapnes, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,61, lulus dengan ujian. 16. NPM 4012230010 atas nama Dini Indriani Eskapnes, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,60, lulus dengan ujian. 17. NPM 4012230020 atas nama Firman Satria Eskapnes, tahun masuk 2023, tahun keluar tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,56, lulus dengan ujian. 18. NPM 4012230008 atas nama Rian Hermawan Eskapnes, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,49, sangat memuaskan. 19. NPM 4012230009 atas nama Budi Apriliana Eskapnes, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,47, sangat memuaskan. 20. NPM 4012230018 atas nama Arsi Nuryanto Eskapnes, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,46, sangat memuaskan. Ditetapkan di Banjar pada tanggal 23 Februari, Ketua Stikes Bina Putra Banjar, Dr. Haji Omar Rahman, Esos MKes, dicap dan ditandatangani. Penyerahan kode etik lulusan program Profesionals Stikes Bina Putra Banjar. Peserta dimohon berdiri. Tinyoman Depa Prabawa Eskapnes, jenis kelamin laki-laki, tahun masuk 2021, tahun keluar 2022, dengan IPK 3,53, sangat memuaskan. Nadia Dwi Nitias Eskapnes, jenis kelamin perempuan, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, dengan IPK 3,83, lulus dengan ujian. Retno Wulandari Eskapnes, jenis kelamin perempuan, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, dengan IPK 3,79, lulus dengan ujian. Putri Rahayu Purina Eskapnes, jenis kelamin perempuan, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, dengan IPK 3,72, lulus dengan ujian. Elma
keluar 2023, IPK 3,70, lulus dengan ujian. Elia Firdaus Eskabnas, jenis kelamin perempuan, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,69, lulus dengan ujian. Samantri Eskabnas, jenis kelamin laki-laki, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,69, lulus dengan ujian. Ati Fitri Aini Eskabnas, jenis kelamin perempuan, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,69, lulus dengan ujian. Tika Apriliani Eskabnas, jenis kelamin perempuan, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,64, lulus dengan ujian. Tia Eskabnas, jenis kelamin perempuan, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,63, lulus dengan ujian. Oto Suara Eskabnas, jenis kelamin laki-laki, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,61, lulus dengan ujian. Ari Krisyanti Eskabnas, jenis kelamin perempuan, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,61, lulus dengan ujian. Gina Sentia Eskabnas, jenis kelamin perempuan, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,61, lulus dengan ujian. Dian Danu Wijaya Eskabnas, jenis kelamin laki-laki, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, dengan IPK 3,61, lulus dengan ujian. Dini Indriani Eskabnas, jenis kelamin perempuan, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,60, lulus dengan ujian. Firman Satria Eskabnas, jenis kelamin laki-laki, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,56, sangat memuaskan. Rian Hermawan Eskabnas, jenis kelamin laki-laki, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,49, sangat memuaskan. Budi Apriana Eskabnas, jenis kelamin laki-laki, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,87, sangat memuaskan. Arsim Rianto Eskabnas, jenis kelamin laki-laki, tahun masuk 2022, tahun keluar 2023, IPK 3,46, sangat memuaskan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengambilan sumpah program Profesinas Angkatan 18 Stikes Bina Putra Banjar. Kepada rohaniawan dipersilakan untuk menempati tempat yang sudah ditentukan. Peserta dimohon untuk berdiri. Pengambilan sumpah program Profesinas akan dipandu oleh Ketua Program Studi Profesinas, Yai Siti Hania SKPMK, diikuti oleh seluruh peserta angkat sumpah. Naskah pengambilan sumpah dan janji perawat
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Putra Banjar tahun akademik 2022-2023. Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Jumat, tanggal 23 bulan Februari tahun 2024. Saya sebagai Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Putra Banjar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akan memandu saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah dan janji perawat. Selanjutnya saya bertanya, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah dan janji perawat? Bersedia. Dengan agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah dan janji perawat yang saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap keselamatan manusia, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta terhadap alma mater saudara, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Putra Banjar. Selain itu, perlu saudara ketahui bahwa sumpah dan janji perawat yang saudara-saudara ucapkan di samping disaksikan oleh diri sendiri, rohaniawan, dan para tamu undangan yang hadir, juga yang terpenting disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik lahir maupun batin. Karena Tuhan Maha mengetahui. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya akan membantu saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah dan janji perawat. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat. Kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya. Hadirin dimohon duduk kembali. Dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan telah mengucapkan sumpah dan berita acara
pengambilan sumpah yang akan diwakili oleh Nadia Dwining Tias, Eskepners, dan Inyoman Depa Prabawa, Eskepners, disaksikan oleh DPW PPNI, Ketua Stikes Bina Putra Banjar, dan Ketua Prodi, serta rohaniawan. PPNI dan Ketua Stikes serta rohaniawan disilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, prosesi penyematan PIN PPNI secara simbolik yang akan diwakilkan oleh Nadia Dwining Tias, Eskepners, dan Inyoman Depa Prabawa, Eskepners, dipersilakan. Kepada perwakilan DPW, PPNI, dan Ketua Program Studi Profesioners, mohon berkenan untuk menyematkan PIN. Diikuti oleh seluruh peserta angkat sumpah. Peserta dipersilakan duduk kembali. Menyanyikan Mars PPNI. Hadirin disilahkan berdiri.
Lewat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etika perawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, capai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kita mahkota bumi suci dalam mendukung pembangunan kesehatan, dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, merawat Indonesia yang akan mampu angkat citra dari mata insan dunia. Hadirin disilakan duduk kembali. Penyampaian kesan-pesan yang akan diwakilkan oleh Bapak Arsim Rianto, Eskapnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil hadi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang terhormat Ketua Yayasan Stikes Bina Putra Banjar Bapak Dr. Haji Dahlan SH MSI. Yang saya hormati Ketua Stikes BP Banjar Bina Putra Banjar Bapak Dr. Haji Oman Rohman SOS MKes. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Ibu Fenty Rosmala SPMPD. Yang saya hormati Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan Bapak Haji Rahwan MSI. Yang saya hormati Ketua Prodi S1 Ilmu Keperawatan Ibu Yayi Siti Khairiyah Eskep Enkep. Yang saya hormati Ketua Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Dr. Andes Ide Zuhendar MKes. Yang saya hormati Ketua Prodi D3 Kebidanan Haja Supriyatun SST MHKes. Yang saya hormati Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Sekretaris DPW PPNI Jawa Barat Bapak Uhron Eskapnas MMKes MHKes. Yang saya hormati Ketua DPD Kota Banjar. Yang saya hormati Ketua DPK Stikes Bina Putra Banjar. Yang saya hormati para tamu undangan serta yang saya banggakan rekan-rekan Nas Bina Putra Banjar Angkatan 18. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini pada acara angkat sumpah Nurse jurusan keperawatan Bina Putra Banjar Angkatan 18. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawanya dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua. Kita telah menyelesaikan pendidikan nurse di Bina Putra Banjar ini. Kita bersama-sama diberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu
serta kita dapat saling mengenal dan menambah relasi, sahabat dan keluarga baru dari berbagai tempat yang belum kita kenal, dari berbagai status sosial dan dari berbagai suku bangsa dan bahasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mewakili rekan-rekan nurse baru dari Istikes Benar-Benar Banjar untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh civic akademika, dosen, staf dan karyawan yang ada di lingkungan Bina Putra Banjar, serta para pembimbing klinik yang telah mengajarkan, membimbing, membantu dan mendukung kami selama proses pendidikan sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan profesi nurse dengan lancar. Hanya doa yang bisa kami panjatkan agar seluruh pimpinan, dosen, staf dan karyawan serta para pembimbing klinik Bina Putra Banjar agar selalu diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menjalankan tugasnya serta diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kami sampaikan kepada instansi rumah sakit, puskesmas dan pemerintahan desa yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalankan praktik selama pendidikan profesi nurse. Terima kasih yang tak terhingga juga kami ingin sampaikan kepada orang tua dan keluarga kami atas segala doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan kami. Terima kasih pula atas dukungan, kerja keras serta kesabaran yang selalu diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan profesi nurse dengan baik dan lancar. Saat ini mungkin kami belum bisa membalas semua jasa dan kebaikan Bapak Ibu kami. Hanya doa yang dapat kami panjatkan agar Allah senantiasa memberikan kasih sayang, kesehatan, lindungan, serta pahala yang besar pada Bapak dan Ibu kami. 1 tahun lamanya kita bersama menjalin praktik profesi tercinta, mulai dari rumah sakit, puskesmas, dan desa. Semua terangkum dalam sebuah cerita, terkadang suka, namun tak jarang pula duka. Banyak pengalaman yang kita terima, namun semua itu telah menjadi masa lalu yang ceritanya akan kita kenang selalu. Ini bukan sebuah akhir, tapi awal untuk kita berjuang. Perjalanan di depan masih panjang. Ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan adalah bekal terbaik untuk menghadapi tantangan ke depan. Seiring dengan sumpah yang telah kita ucapkan, terselip sebuah pertanggungjawaban agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita punya untuk menolong sesama, serta bisa membantu untuk meningkatkan derajat kesehatan bangsa. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Selain itu, kita juga harus menjadi perawat profesional yang berpegang pada prinsip dan nilai moral sesuai dengan kode etik profesi keperawatan, agar profesi kita bisa lebih baik dan tidak lagi dipandang dengan sebelah mata. Angkat sumpah ini bukan sekedar profesi tanda tangan, tetapi prosesi kesanggupan kita untuk memikul tanggung jawab dunia dan akhirat. Embel-embel gelar yang tidak akan lekang oleh waktu, bahkan dengan kematian sekalipun, yang akan selalu menjadikan penyemangat kita untuk menjadi manusia bermanfaat dan lebih baik. Hari ini Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seorang manusia karena ilmunya. Semoga kita amanah, ikhlas dan selalu lillahi ta'ala. Terakhir, kami selaku anak-anak dan manusia biasa menyadari bahwa tingkah dan perkataan kami jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami menjalani pendidikan, baik di kampus maupun di lahan praktek, kami telah banyak melukai perasaan Bapak Ibu dosen dan pembimbing. Kami sadar tanpa restu dari Bapak dan Ibu dosen, tentu langkah kami ke depannya akan menjadikan lebih sulit. Maka dari itu kami mohon doa restu dari Bapak dan Ibu dosen agar kami yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kami yang ingin langsung bekerja ataupun yang sudah bekerja bisa mendapatkan hal yang lebih baik, atau bahkan mungkin bagi teman-teman yang siap melangkah ke jenjang pernikahan selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Tentu kami juga mohon doa restu dari orang tua kami agar langkah kami dalam menghadapi dan menggapai masa depan
menjadi lebih ringan dan selalu diberikan kelancaran, serta dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu kami. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada orang tua, seluruh sivika akademika di lingkungan Universitas Bina Putra Banjar dan pihak terkait, serta selamat atas pencapaian yang teman-teman raih saat ini. Semoga kita semua bisa meraih cita-cita yang kita impikan dan bisa segera mendapatkan pekerjaan bagi adik-adikku dan menjadi wasilah lebih baik buat rekan-rekanku yang sudah bekerja. Semoga yang terakhir, acara wisuda yang belum kita laksanakan bisa terlaksana sebelum puasa. Mudah-mudahan amin. Dan kita berharap semoga Allah memberikan kelancaran terhadap apa yang kita harapkan. Mohon maaf apabila dalam kata-kata yang kurang berkenan. Kita dipertemukan saat ospek dan harus berpisah setelah sumpah. Namun semua proses bersama kalian takkan terlupakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Stikes Bina Putra Banjar, Bapak Dr. Haji Oman Rohman, Esos MPes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli salli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Pembina Yayasan, Ibu Baca Dr. Suryani, SPG. Terima kasih Ibu sudah hadir. Yang kami hormati seluruh wakil ketua dan yang hadir adalah Ibu Wakil Ketua Bidang kami, Ibu Pemda Rosmana, SPG MPD, ya kandidat doktor tapi belum pasang saja nunggu Rido belum diridoi belum ada kendala atau apa itu sebentar tapi dia sudah lulus proses, mudah-mudahan cepat dikeluarkan sekarang. Yang kami hormati Ibu Kapolri Perawatan, ya, Ibu Yeni Siti Horia, Sekretaris yang dalam hal ini sebagai penanggung jawab untuk prosesi hari ini. Yang kami hormati para rohaniawan, Bapak Ibu Tu Dedi Saputra SPD dan Pak Jamal SPD. Yang kami hormati Bapak DPD, DPW, PPRI Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Pak Sekretaris, Pak Purkon, Eskep, MKes dan MHKes. Kita yang menghormati para dosen, ada Pak penanggung jawab program profesi Pak Aan, Somana, SKP, MPD, NNS. Terima kasih Pak. Kami hormati teman sejawat lama Pak Dosen Pak AA Ahmad, SKP. Saya kami hormati Kaprodi, Kesmas, Pak Ide Sekretariat Pergas, MKes, Kaprodi Pindanan, Ibu Haja Supriyatu, MKep, dan seluruh teknik yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan anak-anakku yang hari ini mendapatkan anugerah termasuk kami di Stikes, yaitu seluruh yang diambil sumpah pada hari ini angkatan ke-18.
Lalu pula terima kasih ke MC yang sudah memberi aturan waktu. Saya susah ngomongnya tadi kalau lihat sambutan dari para wakil atau wakil dari angkat sumpah, sangat puitis. Tapi saya hanya menggarisbawahi dua kata. Yang pertama bahwa saudara buku sudah di tangan, terus di Mares sudah ditulis, di agama sudah dijunjung tinggi oleh dua agama yang hari ini ada. Salah satunya adalah saudara hormat pada orang tua dan saudara hormat pada guru. Terima kasih ya anak-anakku yang sudah mengikrarkan diri menghormati orang tua dan menghormati guru. Itu adalah modal kebahagiaan saudara-saudara. Jadi Pak Hasim, terima kasih sudah bikin puisi yang sangat bagus dan mengilhami bagi kami, dan mudah-mudahan saudara juga yang disumpah hari ini menjalankan apa yang ada ikrarkan dalam sumpah tadi. Tidak akan panjang, hanya pesan yang terakhir bahwa yang namanya profesi sebenarnya kalau dicerita lama boleh saya panjang, lalu dari mulai kerja keras, tapi saya akan mengambil satu intisari dari yang namanya profesi. Profesi adalah jadi karakter diri setiap seorang profesional. Nitip. Sekarang saudara sudah menjadi seorang nurse, seorang profesional perawat, benar-benar profesi. Jangan mencurigai profesi saudara. Jangan sekali lagi mencintai profesi saudara. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tadi sudah wajib, tetapi minimal apa yang didapat di kampus besok pertama kali adalah tidak mencintai profesi. Salah satunya pesannya hormat kepada senior. Jangan merasa sekarang punya ilmu paling tinggi. Meskipun senior itu adalah seorang vokasi. Karena nanti kalau sudah dirujut ada katanya, tapi tidak akan karena bukan kuliah. Hormat kepada senior. Yang kedua, hormat kepada sesama. Dan yang ketiga, hormat kepada di bawah saudara. Insya Allah kalau pesan itu saudara bawa, kesimpulannya saya suka menitipkan 5 etika. Yang pertama, jaga etika diri sendiri. 2, jaga etika keluarga. 3, jaga etika profesi. 4, jaga etika institusi. Dan yang kelima, jaga etika agama masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf, itu yang bisa kami sampaikan. Dan selamat, saudara sekarang sudah disumpah dan sudah bisa melaksanakan apa-apa sesuai dengan peraturan pemerintah yang berhubungannya dengan profesi saudara. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari DPW PPNI Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Purkon Eskepnes MMkes MHkes selaku Sekretaris DPW PPNI Provinsi Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merintih gitu ya, berada tengah-tengah kampus yang main saya. Ada Pak Pionir pejuang Mustika Ségala Putra Banjar, ada Pak Aan. Itu guru saya itu, dosen saya semua itu. Wiani, Puan, Pak Baik, semua guru saya. Tapi ternyata tidak terasa waktu. Saya sudah mau purna Pak. Kayaknya baru kemarin saya dengan Bu Ani berdebat terkait dengan GKM pada presentasi kayak kemarin. Ternyata sudah sekarang betul ya Pak. Ya, sebelumnya yang saya hormati pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Bina Putra Banjar, Bu Ani, yang saya hormati Ketua Stikes Haji Oman, yang kami hormati para wakil ketua
staf akademik dan sekretaris akademika Stikes Bina Putra Banjar yang kami cintai, kami banggakan, rekan perawat sejawat hebat, sejawat perawat. Ini sudah sejawat saya sekarang kalian begitu. Sejawat perawat hebat lulusan Stikes Bina Putra Banjar. Izinkan saya berpantun dari berpikir sedikit untuk pantun di awal sambutan saya. Ke Jawa Barat lewat Batu Jajar, menyimpan gelas di rumah tradisional Klaten. Alumni perawat Stikes Bina Putra Banjar pasti cerdas, ramah, profesional, dan kompeten. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, rekan sejawat perawat yang bersama di depannya, saya kira adalah hari ini menjadi tenaga perawat relatif lebih enak begitu ya. Berbeda dengan zaman saya, Pak Haji Oman 2 itu masih sempat merasakan apa yang dari ujung ke ujung gitu. Kalau bagi makanan dorong roda makanan gitu. Jam 1 malam, jam 2 malam nyalain kompor, langsung cair. Sekarang kompor enak, tinggal cetak dulu enggak. Gitu. Jadi sekarang lebih lebih enak menjadi perawat sekarang. Dulu jadi perawat mau berkembang susah banget, makanya Bu Ani S1-nya ngambil pendidikan karena susah dulu ya. Diberikan perawat nggak boleh maju gitu. Pak Haji Oman juga dulu padahal masih perawatan bukan ya, karena di barikade ambil sarjana sosial. Saya syukur alhamdulillah begitu kan, dari dulu pengen kuliah pas 2021 Stikes Bina Putra berdiri jadi kelinci pertobaannya Bina Putra yang pertama begitu ya. Saya kira itu kayaknya baru kemarin saya menjalani itu, ternyata sudah sekian belas tahun itu saya menjalani itu. Adik-adik sekalian, saya hanya ingin tunjukkan bahwa regulasi tentang kesehatan umumnya dan keperawatan khususnya sekarang sudah begitu banyak perubahan, di mana perubahan ini harus kita selain beradaptasi harus kita sikapi juga begitu ya. Pak An, saya kira beliau ketua IPKJ itu baru tanggal 6 Januari kemarin dilantik itu ya. Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia, pakar dan jiwa coba beliau itu kan begitu ya, guru saya. Dan sekarang organisasi profesi sudah betul-betul didegradasi oleh pemerintah. Besok tanggal 25 ada pelatihan Pak di Gedung Nusantara Kemenkes, Perkumpulan Perawat Pembaharuan Indonesia. Jangan-jangan nanti ada PPG pergulangan. Tapi kalau saya secara pribadi, karena organisasi profesi pengen lahir di Jawa Barat tahun 74, itu adalah perjuangan terdahulu kita dari dua organisasi besar waktu itu, Ikatan Perawat Indonesia dan Ikatan Perawat Indonesia sama Persatuan Perawat Indonesia PPG, berfungsi dan menjadi PPG. Dan mereka pendahulu kita itu amat sangat yakin kalau kita bersatu maka kita akan kuat. Dan ini yang dilihat pemerintah, dan sekarang PPG dijadikan momok yang menakutkan Pak. Jadi bagaimana caranya PPG ini jadi kerdil. Yang paling saya menakutkan itu adalah jika terjadi SPK rebound Pak. SPK rebound bisa terjadi sekarang, bisa. Itu salah satu upaya pemerintah untuk mendegradasi profesi perawat. Apa coba? Saya sejak Oktober 2022 mendapat draft undang-undang kesehatan. Sudah saya ingatkan kepada pemerintah. Karena di situ ada sumber daya manusia kesehatan, Pak. Definisinya apa coba sumber daya manusia kesehatan? Seseorang yang bekerja secara aktif pada bidang kesehatan, baik yang berpendidikan formal maupun tidak. Nah loh, boro-boro SMK perawatan, cucu mengalami bebas bisa masuk rumah sakit nanti. Karena yang tidak berpendidikan juga. Saya mengkhawatirkan dengan klausul, dengan berlindung di SMK ini, maka lulusan SMK perawatan masuk klinis ruangan perawatan. Walaupun ada peraturan pemerintahnya tentang SMK,
bahwa mereka itu kompetensinya hanya untuk kebersihan pasien, tempat tidur dan ruangan. Tetapi siapa yang bisa jamin begitu masuk ke ruangan perawatan dia tidak melakukan tindakan-tindakan keperawatan profesional? Ada yang jamin? Bu Ani ingat waktu jadi kepala ruangan Wijaya Kusuma ada Pak Sajo di situ. Sajo itu siapa? Kan begitu ya. Ini mohon maaf saya ingin contohkan. Siapa yang bisa menjamin dia tidak melakukan tindakan-tindakan kompetensi keperawatan? Apalagi saya melihat di kurikulumnya SMK Pak, itu semua pelajaran ada di akademik itu ada di sana. Saya termasuk orang yang paling paling keras memberikan ini, sehingga di rumah sakit Banjar Pak itu nggak pernah ada masuk ke SMK itu praktek di rumah sakit Banjar, karena saya khawatir dia tidak bisa berkawal. Dan ini saya kira mohon maaf, mungkin bisa jadi ancaman untuk teman-teman perawat yang betul-betul mempunyai pendidikan ya legal. Karena saya khawatir nanti begitu sekali saja mereka masuk ke paskes, jangan-jangan tenaga medisnya lebih suka dengan mereka, karena mereka relatif mudah diatur, tidak banyak tuntutan, tidak ada. Kalau sekarang kan perawat pintar-pintar. Dan ini yang ditakutkan oleh pemerintah, dengan Kementerian Kesehatan, takut dengan banyaknya perawat yang pintar-pintar. Dulu Direktorat Keperawatan itu jadi kebanggaan perawat, menjadi karir tertinggi buat perawat apabila menjadi kepala Direktorat Keperawatan. Begitu resistensi pemerintah pada perawat, diganti itu nomenklaturnya Direktorat Keperawatan dan Keteknisian Medis, sehingga ada bahasa medis lagi itu yang jadi ketua, yang jadi direkturnya. Lama-lama malah dihilangkan. Terakhir proyeknya di situ dihilangkan, kembali ke habitat proyeknya ke Poltekkes. Ini memang yang perlu perhatian kita bersama. Dan saya melihat ke depan lapangan pekerjaan teman-teman sekalian terbuka lebar Pak Haji. Tetapi ini juga ancaman buat paskes-paskes yang lain. Karena sekarang norma terkait dengan pendirian rumah sakit, baik jarak maupun proporsi jumlah penduduk dengan tempat tidur tidak ada lagi. Dulu ada normanya, jarak rumah sakit minimal sekian ratus meter. Nanti rumah sakit kayak di Nagraj, di Cilembu Pak, nggak jajar. Di Gima tuh Pak Heri ya. Dulu normanya ada 1.000 penduduk satu tempat tidur. Sekarang nggak ada lagi. Di Banjar Pak itu sekarang mengajukan untuk bangun rumah sakit swasta sudah beberapa. Pemuda-pemuda asing sekarang sudah bersiap-siap untuk membangun rumah sakit di beberapa wilayah. Banjar yang hanya 220.000 penduduk bisa jadi ada 10 rumah sakit Pak. Gitu loh, bersaing, dan persaingannya lama-lama bersaing tidak sehat. Begitu. Bukan lagi bersaing di pelayanan, tapi bersaing di strategi-strategi atau kaidah-kaidah bisnis diterapkan dalam rumah sakit nanti. Karena rumah sakit sekarang jadi industri, bukan lagi urusan wajib dasar pemerintah, tapi jadi industri. Norma pengelolaan rumah sakit umum saja yang dulu di Undang-Undang Rumah Sakit dikatakan harus dikelola dalam bentuk PPKBLUD. Di Undang-Undang 17 2023 sekarang nggak bakal. Bahasanya adalah dapat menerapkan PPKBLUD. Saking membalikannya rumah sakit umum daerah tidak boleh maju. Dan program prioritas teman-teman, program prioritas Kemenkes sekarang itu 4: jantung, stroke, kanker, urologi. Yang 3 oke lah ya, pembunuh lah ya, jantung, stroke, kanker, pembunuh lah, walaupun prevalensinya mungkin tidak setinggi jantung. Tapi urologi, di mana esensi jadi prioritas? Kita telusuri jauh, ujung-ujungnya apa itu? Ujung-ujung lah, bisnis alat kesehatan. Iya, itu Pak itu. Bisnis alat kesehatan. Tapi akhirnya bisnis alat kesehatan yang bisnis di pusat Pak. Kita menerima barang doang. Menerima barang. Kemarin saya menerima dari SMC akan dapat cash. Kita dulu susah payah mati-matian beli cash di BRI pemerintah. Kasih.
Itu yang terakhir saya kira terkait dengan organisasi profesi ada di sekalian. Sekarang memang Undang-Undang 17 ditafsirkan bahwa OP bisa multi bar. Masing-masing tenaga kesehatan, masing-masing tenaga medis itu bisa membuat organisasi profesi masing-masing. Tetapi bayangkan jika satu profesi ada beberapa organisasi profesi, bayangkan nanti akan terjadi beberapa standar yang akan berbeda-beda. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya kami berharap ada tetap bisa bergabung di rumah kami lah, begitu kan, PPNI. Insya Allah menjadi rumah yang nyaman dan aman buat teman-teman sekalian, begitu ya. Dan sekarang kami lebih mengedepankan fungsi perlindungan karena fungsi pengembangan sudah diambil oleh pemerintah Pak, di mana ada pasal bahwa pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Pak. Pemerintah pusat dan atau lembaga peradilan yang terakreditasi Kementerian Kesehatan. Bayangkan, semua diambil alih oleh Kementerian Kesehatan. Sekarang kalau mau bikin pelatihan, jadi 2 bulan sebelumnya harus sudah masuk portal dulu. Sebelum di-approve oleh portal, pelatihan tidak bisa dilaksanakan. Jika dimaksa dilaksanakan, maka tidak keluar sertifikat Kemenkesnya dan itu tidak berlaku dan tidak masuk ke portal untuk menjadi satuan pendidikan profesi. Sekarang memang banyak OP-OP yang bermunculan. Pasukan barisan sakit hati itu sekarang sudah pada bikin. Saya tadi di WA oleh beberapa ketua DPD, ternyata semuanya teleponan, Pak, oleh Perkumpulan Perawat Pembaharuan Indonesia. Diteleponin semuanya periksa, saya bilang, mangga. Tapi kalau saya sih janganlah sebelum itu kan. Masa kita mau meninggalkan rumah yang sudah kita bangun bersusah payah atau lupa gara-gara tergiur oleh rumah yang baru yang belum tentu, akhirnya mereka juga. Tapi ada yang bergabung mantan ketua DPD yang merasa sakit hati, masuk mangga. Ya. Tapi kita berharap PPNI tetap menjadi rumah bagi teman-teman perawat dan kami akan tetap sekarang lebih mengedepankan fungsi perlindungan karena mohon maaf teman-teman sekalian tuh hubungannya dengan manusia sehingga terjadi friksi bahkan menjadi kasus hukum. Memang di Undang-Undang 17 bahwa ada yang namanya Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan MDTKI di pusat tapi dan itu yang akan menjustifikasi apakah kelalaian teman-teman tenaga kesehatan tenaga medis itu masuk ranah etika atau hukum, itu yang menjustifikasi. Tapi kita kok rasanya nggak mungkin kalau hanya misalkan 10 orang anggotanya mengurus se-Indonesia gitu. Jangan-jangan MDTKI-nya baru jalan 1 langkah, APH-nya sudah 10 langkah, sudah ketinggalan jalan. Sehingga ya kita bagaimanapun OP yang akan mengambil alih peran perlindungan buat teman-teman sekalian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan selamat buat teman-teman sejawat baru. Ujian yang sebenarnya adalah setelah kalian menjadi perawat profesional di masyarakat. Kalau kemarin ujiannya itu hanya proses akademik yang memang harus kalian lewati, pintu itu harus kalian lewati gitu. Setelah itu baru terjadi ujian sebenarnya. Karena sekarang di Undang-Undang 17/2023 pasal 186 bahwa pimpinan rumah sakit itu adalah tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga profesional. Kedepan saya berharap ada alumni Stikes Bina Putra Banjar menjadi direktur rumah sakit dimanapun itu. Dimanapun itu. Karena sekarang peluang itu dibuka peluang itu, begitu ya. Padahal kalau ambil manajemen rumah sakit, gitu. Masih lama kan? Kalau masih lama saya kejar. Saya mah 7 poin gitu. Jadi saya berharap nanti ke depan, oh ini alumni Stikes Bina Putra Banjar. Saya juga, siapa yang nyangka saya dari Stikes Bina Putra Banjar untuk bergabung dengan teman-teman alumni UI 4 gitu. Kadang-kadang sok minder Pak Aan, tapi ya yakinlah di sisi Pak Aan banyak minder Pak Aan juga.
Oke, terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Qasim Ansori, SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada awan-awan non-muslim dan Mas Bapak, saya akan memimpin doa berdasarkan agama Islam dan monggo para awan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina syarikuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu rabbana innaka rahimur rahim. Allahumma nas'aluka al-sihhata wal afiyata was salamata wa husnal khuluq. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni Rabbana afrigh 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesailah rangkaian acara pengambilan Sumpah Perawat tahun akademik 2022-2023 Stikes Bina Putra Banjar. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudara, hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin diharapkan untuk tidak meninggalkan tempat duduk karena akan diadakan sesi foto bersama. Sesi potong lampu.